Pernah nggak sih kamu ngerasa udah belajar banyak hal, ikut training ini itu, tapi tetap aja ngerasa gampang digantiin? Sekarang lihat sekitar kita. Artificial intelligence udah bisa nulis kode, bikin desain, bahkan bikin laporan secepat kedipan mata. Skill yang dulu butuh bertahun-tahun buat dikuasai, sekarang bisa dipelajari oleh mesin dalam hitungan detik. Jadi, kalau skill aja bisa ditiru, kita ini sebenarnya masih dibutuhin buat apa? Nah, ini yang menarik. McKinsey pernah bilang, ratusan juta orang di dunia bakal reskilling besar-besaran gara-gara otomatisasi. Tapi masalahnya bukan cuma soal skill baru. Masalahnya, kita sering belajar dengan tujuan yang belum tepat sepenuhnya. Belajar buat kerja, bukan buat berkembang. Pasti kalian berpikir, loh, itu kan memang tujuannya, nggak salah kan? Jawabannya, tidak salah, hanya belum tepat sepenuhnya. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu belajar sesuatu bukan buat kerjaan, tapi buat diri kamu sendiri? Misalnya, belajar mengenal diri sendiri, mengelola emosi, dan belajar lebih berempati. Coba bayangin 4 tahap ini. Kita semua punya resources, waktu, tenaga, dan pengetahuan dasar yang kita punya sejak awal. Dari situ, kita kembangkan jadi capacity, kemampuan kita untuk tumbuh lebih jauh dari titik awal. Kalau terus diasah, dia jadi capability, kemampuan yang beneran bisa dipakai dan menghasilkan dampak nyata. Dan semua itu ujung-ujungnya ke satu hal, value creation, nilai nyata yang kita ciptakan. Tidak hanya untuk kehidupan profesional dan sosial kita, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kalau proses ini kamu jalani terus, hasilnya bukan cuma karier naik, tapi wealth plus health. Hidup yang sehat, mapan, terus berkembang, hubungan yang baik, dan tahu untuk apa kita melakukan semua ini. AI boleh aja secepat kilat belajar skill baru, tapi dia nggak akan pernah bisa gantiin proses kita jadi manusia yang terus berkembang. Proses ini bukan cuma supaya sibuk, tapi supaya kita benar-benar berkembang. Nah, kalau kamu penasaran, kapasitas yang nggak pernah dikembangin itu ternyata bisa jadi risiko paling besar buat karier kamu. Itu yang bakal kita bahas di video berikutnya. Follow or subscribe to the channel Excellence Indonesia untuk menjawab rasa penasaranmu.